Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jadi hari ini tanggal 17 ya, bulan November 2024, hari Minggu. Kita berada di kebun alpukat dan kelengkeng. Jadi beberapa waktu yang lalu kita melakukan penyepraian ya terhadap gulma. Jadi kita melakukan penyemprotan terhadap gulma memakai setop, dan kita campur dengan yang namanya ini ya, Starlon ya. Nih, setop kita campur dengan Starlon. Nah, waktu kita melakukan proses penyemprotan itu kan siang. Jadi pagi sampai siang. Terus pada saat siang itu banyak angin. Nah, ternyata pada saat proses penyemprotan dan banyak angin itu berdampak ke tanaman alpukat kita, karena tanaman alpukat kita itu banyak daun mudanya itu gosong ya, mungkin karena terbawa angin sehingga dia menempel di daun alpukat, sehingga yang daun yang masih muda-mudanya itu gosong. Nah ini ya, bisa kita lihat nih, ini tunasnya mati nih karena kena herbisida. Jadi herbisidanya memakai Starlon. Kita campur menggunakan setop, jadi dia menjadi kering dan mati untuk ujung tunasnya, sehingga dia akan menghasilkan tunas baru. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk proses penyemprotan ini sendiri waktu itu, jadi yang sekeliling ini kita semprot tanpa menggunakan Starlon. Jadi yang menggunakan Starlon itu yang agak jauh ya, kira-kira semeter atau semeter setengah dari batang alpukat kita. Nah, kira-kira di sini itu kita semprot dengan menggunakan setop. Dan setelah itu ke sana, sebelum ke batang alpukat lagi, kira-kira 1,5 meter lebih, itu kita semprot dengan Starlon, kita campur dengan setop. Tapi karena ya anginnya kuat ya, jadi ini juga banyak angin, bisa kita lihat ya, tuh daunnya banyak yang goyang-goyang. Karena terkena angin dia mengenai tanaman alpukat kita. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau kita menyemprot menggunakan garlon ataupun bukan garlon, Starlon ataupun herbisida yang lain. Kalau emang di lahan kita itu banyak angin. Nah ini mati ya tanaman kita. Ini ada yang mati. Oke, kita keliling lagi ya. Seharusnya ini sudah waktunya pemupukan, tapi belum kita pupuk ya. Nah, alhamdulillah untuk tempat kita itu sedang banyak hujan. Rencananya minggu-minggu ini sih mau kita pupuk, tapi hari ini belum kita pupuk. Ini ya, ini tanaman alpukat kita. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan pemangkasan nih, pemangkasan di pucuk, sehingga untuk dahan ke sampingnya itu tunasnya bagus atau tunasnya banyak. Nih ya, tunasnya ada banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 tunas. Ini juga sama ini, jadi tunasnya banyak. Kalau kita dahan yang paling pucuk itu kita pangkas. Oke, kita lihat tanaman alpukat kita yang terdampak oleh herbisida ya. Nah ini semuanya pucuknya semuanya layu nih, ini layu.
Nah, ini sudah kita lakukan pemangkasan pucuk juga ini. Namun sayangnya ini layu semua. Dan yang bisa kita harapkan adalah tunas-tunasnya. Nih ada tunas-tunas baru. Dan harapan kita tunasnya itu ini semakin banyak, sehingga akan menghasilkan pohon yang rimbun. Itu harapan kita ya. Nah, kalau yang ini belum terdampak ya, karena untuk piringan ini, setelah piringan alpukat itu belum kita lakukan spray. Nih, ini belum kita spray, masih rumputnya masih banyak, belum kita semprot. Sedangkan yang barusan yang kita lihat, pohon yang ini itu sudah kita spray ya. Nih semuanya garing. Untuk penyemprotan Starlon dan Setop itu enggak semua pohon mati ya. Ya mungkin ada pohon-pohon kecil yang mati, tapi tidak semua pohon mati. Nah, kalau pohon seperti ini itu mati. Nih, ini kalau di sini dinamakan dengan anggrung, itu mati. Tapi pohonnya seperti ini enggak mati. Ini kalau di sini dinamakan dengan pohon babi-babian, itu juga tidak mati, cuman atasnya saja atau pucuknya saja yang garing. Nah, ini juga ya, ini juga banyak yang enggak mati, padahal sudah kita lakukan penyemprotan. Oke, kita keliling lagi ya. Nah, ini alpukat mentega ya katanya dulu. Namun pertumbuhannya seperti ini. Ya mungkin dari segi kerimbunan ya sangat rimbun ya. Namun saya tidak yakin dari segi buah nantinya apakah menghasilkan buah yang banyak atau tidak. Oke, kita mau lihat yang di sini. Kita mau lihat kelengkeng ya. Nah, ini kelengkeng. Kelengkeng juga sama, kemarin kena dampak juga. Nih bisa kita lihat dia garing seperti ini daunnya. Oke, kita lihat lagi sebelah sini. Ini ya, ini sudah mulai tunas lagi. Ini juga mulai tunas. Ini yang sudah kelihatan agak besar ya tanamannya nih. Dan untuk yang ini kayaknya ini akarnya ada kendala ini, kelihatan tanamannya enggak subur, pasti akarnya ini bermasalah. Nanti kita akan melakukan spray untuk tanaman ini. Yang akan kita spray itu bagian akar, agar kalau ada jamur itu mati, ataupun kalau ada hewan-hewannya yang mengganggu akar itu akan mati ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya. Jadi kita hari ini cuman melihat kebun saja.
kita nggak melakukan aktivitas, kita hanya melakukan pengecekan ya. Jadi terakhir kita di kebun itu sekitar 4 hari yang lalu, karena kita mengambil nanas. Jadi kita sudah nggak melakukan perawatan selama setengah bulan lebih, karena kemarin terkendala dengan anak sakit, itu harus masuk rumah sakit 11 hari. Terus juga dituntut dengan pekerjaan, jadi kita nggak bisa merawat tanaman lagi atau melakukan spray ya. Oke, cukup sampai di sini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.